Oh iya, sebelumnya ini dengan apa? Iya, Tadi Monik kesini pakai apa? saya kesini pakai motor. Oh, pakai motor. Itu bawa sendiri? Enggak, diantar. Oh, diantar. Gimana perjalanan dari kesini? Lancar. Oh, lancar. Oh, nggak ada macet ya? Biasanya di Simpang ini macet sih. Oh, Lancar. nggak lancar. Gimana Monik kabarnya hari ini? Baik. Ada kuliahnya sekarang masih kuliah kan? Masih. Masih kuliah. Tadi hari ini nggak kuliah? Enggak. Enggak, berarti lagi libur ya? Iya. Tadi sebelum kesini Monik udah makan dulu belum? Udah. Oh, udah. Oh iya, sebelumnya Monik udah pernah melakukan sesi konseling ini belum? Belum sih, Bu. Tapi Hmm. kalau cerita gitu ada sih, tapi kayak ke keluarga. Hmm. Kalau sama teman jarang banget. Bukan jarang sih, nggak pernah. Oh, belum pernah. Jadi Monik tahu dari mana nih kalau berarti Monik lagi ada masalah yang mau diceritakan gitu ya? Bisa dibilang. Monik dari mana tahunya kalau saya harus ikut konseling nih? Ada yang menyarankan atau bagaimana? Enggak sih, Bu. Kebetulan kan ada nonton YouTube gitu. Hmm. Jadi kayak cara bercerita tuh harus di mana yang nyamannya gitu. Jadi saya coba aja dulu. Gitu. Berarti dari YouTube ya, review orang ya. Jadi kira-kira apa nih yang mau diceritakan atau mau disampaikan gitu? Boleh? Jadi kan kayak saya kan udah jadi mahasiswa kan. Iya. Selama saya jadi mahasiswa itu kan saya tidak memiliki banyak teman. Alasannya itu bukan karena di sisi lain karena saya trauma punya teman. Kan beberapa teman tuh kan apa namanya, kayak mereka tuh kita baik sama di depan kita tuh baik gitu kan, Bu. Nah pas di belakang kita tuh kayak jelek-jelekin kita. Jadi murid tuh kayak ya udahlah nggak usah berteman sama banyak orang, cuman beberapa orang aja gitu. Itu pun nggak dekat-dekat banget gitu, Bu. Jadi Monika sebelumnya tidak tipe yang tertutup gitu ya, tapi karena ada pengalaman di masa lalu gitu ya, jadi sekarang menjadi lebih tertutup di perkuliahan. Iya. Kan biasanya sekarang di kuliah ada tugas kelompok gitu kan? Iya. Jadi bagaimana tuh Monik mengatasinya? Karena Monik cuma membatasi diri kayak pertemanan gitu kan. Jadi kalau yang kayak tugas kelompok gitu ya sebisa mungkin Monik kayak ya kerja rumah seperti biasa. Kalau ada diskusi ikut, kalau ada kerkom yang kayak gitu, kita kerkom di sini ya, tetap aktif kok di sana, tetap ikut. Cuman kayak dalam pertemanan itu Monik kayak membatasi diri untuk tidak memiliki banyak teman. Nanti kalau di tugas kelompok Monik coba berbaur juga ya. Tapi kalau untuk teman dekat berarti Monik nggak punya sekarang? Enggak. Kalau untuk teman cerita atau berkeluh kesah itu ada teman dari SMA atau bagaimana, ada nggak? Kalau teman yang kayak untuk tempat yang paling dekatnya itu nggak ada sih, Bu. Cuma lebih ke keluarga sih. Lebih kalau misalkan Monik punya masalah lebih cerita ke keluarga. Tapi nggak sepenuhnya juga cerita ke keluarga. Kadang pendam sendiri. Misalnya kan Monik susah nih menceritakan apa yang dirasakan, itu ada perasaan tersendiri nggak? Atau misalnya saya sebenarnya stres loh Bu, tapi karena nggak ada tempat cerita, jadi saya benar sendiri aja. Lama-lama saya makin stresnya Bu. Itu kayak misalkan tiba-tiba menang aja gitu kan, Bu. Kayak bawaannya sedih karena Iya. nggak lega gitu kan, nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Iya. Itu sih. Kalau begitu misalnya Monik ada permasalahan, berarti Monik nggak ada tempat orang misalnya mau tanya pendapat, kayak saya harus bagaimana ya? Dia mau memutuskan sendiri saja. Kalau misalnya nggak bisa memutuskan sendiri, berarti tanya ke orang, gue ke orang sih, ke keluarga, ke kakak atau ibu atau siapa. Yang penting keluarga, bukan ke orang kayak teman-teman tuh enggak. Jarang banget. Jarang berarti ya. Kalau masih bisa sendiri untuk memutuskan ya. Berarti kalau dirasa masih cukup untuk diatasi, nggak perlu ditanya ke orang tua. Berarti sekarang kalau misalnya ada permasalahan atau apa, berarti keluarga ya. Monik lebih beratnya bercerita ke keluarga. Kalau teman dekat berarti nggak ada yang untuk bercerita. Gitu. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan lagi atau permasalahan yang lain yang mau dirasakan saat ini? Enggak ada. Jadi kan permasalahan ini di pertemanan ya, tidak ada tempat cerita. Jadi sekarang mungkin Monik bisa lebih terbuka lagi. Kan yang sebelumnya itu kan tidak
semua orang sama ya. Mungkin malah tuh pertemanan di perkuliahan beda. Di Monik coba deh untuk membuka diri lagi, apa namanya, nggak terlalu menutup diri. Kan kalau kita terlalu menutup diri, teman-teman juga sulit kan untuk mendekatkan diri kepada Monik. Kayaknya begitu sih yang bisa saya sampaikan. Gimana Monik? Ada yang mau ditanyakan atau bagaimana perasaannya pada saat ini? Sudah lega, sudah lega karena udah sedikit udah cerita, udah kayak merasa udah beban pikirnya udah berkurang. Jadi karena Monik udah merasa lega, tapi sekarang rasanya udah plong juga kan? Kira-kira nanti Monik kalau ada permasalahan lainnya, Monik boleh menghubungi saya lagi. Jadi, berarti dengan karena Monik ada pertanyaan lagi, berarti Monik udah selesai kan? Berarti juga sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih Monik udah mau menyampaikan ceritanya.